registrasi ini buat awal, dia biasanya ini di pendaftaran. Nanti kalau udah di pendaftaran selesai, udah terdaftar, baru dia rawat jalan, biasanya yang isi dokter. Tapi orang juga harus tahu, rawat jalan udah selesai, nanti baru ke farmasi ngambil obat. Farmasi selesai baru nanti dia ke billing. Kita registrasi dulu, input data, ini pilih dokternya, Basi mau dokter siapa aja, mau diklik 2 kali boleh, mau di spasi juga boleh. Ini kita pilih umum atau IGD tergantung pasiennya. Nah, ini diinput kalau pasiennya baru, belum punya nomor RM. Kalau dia misalnya udah pernah berobat, dia udah pernah diinput, dia munculnya di sini. Biasanya ketik nama kulis, ada nggak di sini di keywordnya? Ada kan? Berarti aku udah pernah. Kalau misalnya pasiennya pasien lama, ini tinggal diklik aja. Nanti ini diginiin, terus simpan. Kalau dia udah ada di sini, berarti dia udah selesai di proses registrasi. Kalau dia belum selesai, di sini masih nggak ada namanya, dia belum selesai daftar dan dia belum bisa dilayani di rawat jalan. Intinya dia harus selesai dulu di registrasi. Nah, kita coba yang pasien baru ya. Kalau pasien lama udah ngerti, yang penting boleh namanya, boleh nomor KTP-nya, boleh nomor RM-nya yang diketik di keywordnya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain ya? Oke, kita lanjut. Kalau kita pasien baru, kita harus tahu nomor RM terakhir berapa. 229. Soalnya ini nomor RM-nya nggak otomatis. Ini checklistnya dihilangin dulu buat bisa diketik. 229 berarti plus 3 nomor 230. Pakai data siapa ya? Jadi langsung Bapak cari informasi. Nanti kamu orang punya orang sendiri nggak punya identitas kan? Yang penting ada nicknya. Biasanya diminta KTP. Oke, kapital ya. Yes. Ini ditulis, pilih laki-laki, golongan darahnya. Saya kalau nggak tahu di strip, kalau tahu di sini. Sesuai. Ini bisa pakai ini, bisa juga manual. Kalau aku enaknya manual. Sama kelamaan. Nama ibu kandung kalau tahu ditulis, biasanya wajib. Tapi kalau misal ada kemungkinan lupa ya, lupa di strip. Yang penting nggak boleh kosong. Iya. Ya. Misalnya dia datang sama siapa, sama ayah, ibu, istri, suami, siapa dipilih. Kalau datang sini ditulis. Misalnya dia datang sama istrinya, ditulis sama istrinya siapa. Berarti dia penanggung jawabnya. Kalau misal dia datang sendiri kan otomatis dia nggak punya penanggung jawab. Boleh di strip. Sukunya dipilih, bahasanya dipilih, pucat fisiknya dipilih, nikah. Ini kalau ini kan kosong, di refresh dulu nih, yang checklist atau apa ini kata besar. Nah, ada 3 kalau di sini. Ini kan sesuai fasilitas masing-masing ya. Kalau di rumah sakit paling cuma ada BPJS sama umum. Kalau di sini kan ada dana sehat kan nama dia. Kita pilih yang BPJS. Nah, ini harus tahu mana BPJS-nya. Umum kan nggak punya strip. Kalau misal dia pasien BPJS terus sama BPJS-nya. Kalau misal dia kayak ini kan ada BS, jadi terus nomor BS-nya. BPJS.
polisi ya. Biasanya kalau rumah sakit wajib punya email ya. Di sini kan jarang. Nomor teleponnya jangan lupa. Nomor telepon 0822 kerjanya apa selain punya wajib. Nah, alamat di sini disesuaikan sama di KTP-nya. Kalau dia pakai jalan ya jalan. Kalau misalnya di desa itu kan pakai dusun ya. Pokoknya sesuai KTP aja. Nah, RT garing RW tanggal 1 Nah, untuk yang di sini kita misinya nggak bisa dari kelurahan dulu, karena dia nggak ada sek. Jadi harus dari provinsinya dulu. Bisa pakai di sini, bisa juga. Biasanya kalau kita pakai di sini nanti ada yang kabupatennya yang nggak ada. Cara enaknya, yang penting ini bisa ya buat nyari ya. Cara enaknya ini diklik di sini, pakai kursor yang ke kanan, ke atas. Refresh lagi. Kan ada nih provinsi-provinsinya. Kalau yang tadi kan nggak kelihatan provinsinya. Kalau pakai yang ini langsung kelihatan ya. Lampung, Lampung. Terus ke kabupaten, sama mau pakai ini apa mau pakai ini? Basin ya, saya nanya. Kalau aku enaknya langsung gini, pakai kursor atas. Nah, langsung keluar. Lampung Timur, kecamatannya Pekalongan. Kalau ada PJ-nya, alamatnya beda, disesuaikan sama PJ-nya. Kalau nggak ada, ini dicek saja. Dia udah otomatis sama atasnya. Ini diisi. Ini isinya tergantung dari masing-masing ya. Ini nggak ada. Ini instansi pasien apa dari poli, apa dari itu kan. Ini kalau dia punya nik, kalau ada di sini. Nah, studi simpan. Kalau disimpan, jangan kaget kalau di sini hilang, karena dia pindah ke data pasien. Ini harus di refresh. Mau ini kalau ada namanya ini nggak bisa ya. Jadi pakainya yang semua. Udah ada belum namanya? Jangan. Nih kita pilih. Mau klik 2 boleh. Kalau nggak bisa di spasi. Nah, masuklah dia di sini kan. Yang ini jangan lupa diisi. Ini misalnya sel rujukan apa dari poli atau dari rumah sakit lain, tergantung isiannya dari yang punya Anza. Lalu disimpan. Udah selesai deh dia di pendaftaran. Yang penting dia udah ada di kolom bawahnya sini. Kalau rujukan internal nanti dia beda lagi di sini. Tapi kan di sini nggak ada rujukan internal, ini biasanya di rumah sakit. Yang penting kalau proses registrasi dia udah simpan dulu di sini. Berarti tandanya dia udah biasa dilayani sama dokter. Biasanya dia ditanyain nggak? Terus registrasinya biasanya kan di pendaftaran ya. Nanti dia masuknya ke rawat jalan. Nah, ini bisa dilayani sama dokter atau kayak di rumah sakit poli-polinya ya. Pertama kita klik kode dokternya. Kan ada pemeriksaan dokter, petugas, dan lain sebagainya. Ini kita pertama dari awal ya, biar nggak mencar.
nanti dia umum ya di sininya beda, berkaitan dengan pasien umum. Kalau dia BPJS berkaitan dengan pasien BPJS, kalau dengan sehat dia berkaitan dengan sehat. Ini misalnya pemeriksaan oleh dokter, checklist jangan lupa disimpan, jangan cuma di checklist ya, simpan. Kalau udah hilang checklistnya berarti dia udah ke save ke petugas, pilih petugasnya, checklist. Kan ini cuma ada satu, nanti lain lagi kalau dia pasiennya umum. Kalau dia pasien umum, di penanganan petugas ini dipilihnya administrasi paling atas nanti. Kamu orang kan nanti jatuhnya pasien umum, nanti ini tampilannya beda lagi di sini, karena ini kan tergantung klinik sama rumah sakitnya kan yang buat ini. Simpan, ini dilewatin aja, langsung ke pemeriksaan. Ini dokternya, siapa yang buka. Misal pasiennya ngeluh pusing, mual, objeknya itu kalau ini kamu orang ini dokter ya, kalau nggak dokter perawatnya, jadi cukup tahu aja sih ya. Objek itu kayak kita ngeliat pasiennya itu gini, kalau dia apa dia lesu, apa dia tanpa nahan nyeri, apa dia terlihat lemes, ini objektifnya. Pasien tampak lemas karena dia mual nggak makan kan, suhunya kita isi sesuai pemeriksaan, kita buat ini biar nggak kelewat. Kalau kayak gini kan takut ada yang kelewat, ya aja nih ya, 110 per 70 meter, beratnya 79, tingginya 75, RR nya buat normal aja di 20, nadinya boleh 70 sampai 100, SPO itu kadar oksigen, saturasi buat normal, BCS itu tingkat kesadarannya 15. Nah kalau ini kan kalau di klinik pakainya kompos medis ya, kan masih sadar banget, kecuali kalau ini kan udah penurunan kesadaran nih diboleh kompos medis. Kalau di rumah sakit mungkin baru dipakai. Kalau ini kan tergantung instruksi dari nakesnya ya, kalau kamu orang kan nggak lihat pakainya itu 80. Alerginya kalau nggak ada boleh di strip, boleh, atau ditulis tidak ada juga boleh. Asesmen ini yang isi dokter, jadi terserah dokternya mau ngisi apa. Ini contoh aja, misalnya pasien ngeluh pusing dan instruksinya mau ditulis makan teratur boleh, mau ditulis instruksi-instruksi yang lain boleh. Cuman misalnya kan kalau nggak dengar apa yang dikatain dokter, tulis aja edukasi, kan pasti dokternya ngasih edukasi kan. Nah evaluasi sama pennya nggak usah diisi, terus langsung disimpan. Nah udah disimpan dia di bawah ini ya, lihat ini nggak disimpan. Nah kalau pemeriksaan obstetri sama ginekologi ini khusus buat kalau yang ada ibu hamil atau ibu melahirkan. Kalau nggak ada skip. Diagnosa itu isinya sama kayak ICD-10-nya BPJS. Tahu nggak ICD-10? Pokoknya nanti di Google ada misalnya dokternya ngasih diagnosa gastritis, cari aja di Google ICD-10 gastritis, nanti dia muncul. Soalnya kodenya banyak. Misalnya dia kita buat dispepsia, misalnya dispepsia, simpan, kan? Terus kita balik lagi nih ke pemeriksaan. Dokternya mau ngeresepin obat nih, ini diklik,
tuh resep. Ini obat-obatannya semua yang ada di apotik. Ini tanggung jawab apotik biasanya input. Dokternya tinggal milih mau obat apa. Misalnya kita kasih domperidon, enggak domperidon. Jangan dipencet yang kaca pembesar ya. Enggak buat kayak ini. Nah, ini merek dagangnya, ini komposisinya. Jadi kan ada yang kayak namanya nama generik domperidon aja, ada yang domestrium, ada yang fosferum, yang penting isinya domperidon. Ini kita kasih 6. Enter. Aturan pakai ini kita pakai yang pusat kanan. Dan kita kasihnya 2x1. Sama apa? Sama pusing, misal kita kasihnya paracetamol. Ini yang warna kan kandungannya paracetamol. Kita harus lihat paracetamolnya sediaannya ada berapa dosisnya. Ada yang forte, kalau Tera F ini bisa, ini kombinasi. Ini ya 500 ini kasih 6, enter, gantiin. Paracetamolnya 300. Sama kita kasih obat lambung nih, omeprazol. Dosis obat tergantung dokternya ya ini. Kalau udah selesai simpan lagi. Yes. Udah selesai nih. Ini di ruang pemeriksaan udah selesai. Ini ada yang tanya nggak? Ini di ruang dokter nih. Tapi yang isi tadi dokternya. Maksud? Biasanya yang isi dokternya. Cuman kalau dokternya malas ya yang ngisi bisnya. Tapi dikasih tau kayak biasanya kan kalau di rumah sakit kan masih ada kan yang pertama yang dituliskan. Iya. Nah, berarti dari situ. Ini masuknya langsung ke farmasi masing-masing, ke komputer farmasi. Jadi kan kalau RMI itu di setiap ruangan ada komputer seharusnya ya. Jadi dia kayak terbridging ya dari